Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita dan melindungi kita, sehingga kita tetap dalam sukacita dan tidak kurang sesuatu apapun. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami selalu rindu akan firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan bagi kami, penghibur bagi kami, dan penuntun di jalan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai dan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dikuatkan untuk mendengarnya dan diberikan hikmat untuk memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah evangelium bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara, pokok yang kita gumuli hari ini melalui perikop ini adalah orang benar di mata Tuhan. Berbicara tentang orang benar di mata Tuhan, ini adalah satu pokok diskusi yang menarik, karena ketika kita membicarakan hubungan kita dengan Tuhan, pastilah akan menyinggung hal yang berkaitan dengan orang benar di hadapan Tuhan. Dan lawan dari orang benar itu adalah orang fasik di hadapan Tuhan. Bukankah kita semuanya merindukan menjadi orang benar di hadapan Tuhan? Kita tidak mau menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui nats ini, kita akan melihat dan menggumuli orang benar di hadapan Tuhan dalam 3 hal. Yang pertama, seperti apakah cara hidup orang benar di mata Tuhan? Bagaimanakah orang benar itu berbuat atau berkelakuan di hadapan Tuhan? Kalau kita melihat ayat 12 dari teks kita, di sana dikatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Melalui ayat ini, kita melihat cara hidup orang benar itu adalah takut akan Tuhan. Di sini pemazmur diibaratkan sebagai seorang orang tua yang memberikan nasihat kepada anak-anak. Dia menasihatkan, bahkan mengajarkan supaya anak-anak takut akan Tuhan. Tentunya ini mengingatkan kita sebagai orang tua, jika kita ingin merindukan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang dewasa, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan,
Maka anak-anak itu harus kita ajar sejak kecil. Anak-anak harus dibina dan dituntun untuk mengenal Tuhan sejak kecil. Sehingga pada waktu dewasa, dia akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Justru pada waktu kecil, dia akan mudah diarahkan untuk mengenal Tuhan. Mungkin kita pernah mendengarkan istilah sebatang pohon bambu itu justru mudah dibengkokkan pada waktu kecil. Tetapi nanti kalau sudah besar kan tidak bisa lagi mudah dibengkokkan. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa anak-anak itu ketika karakter dan imannya dibina, justru pada masa kecil, masa anak-anak memberikan suatu peluang yang besar. Sekarang ini kita lihat bahwa di tengah-tengah kesibukan orang tua, sangat sulit untuk membina anak-anaknya atau mengajar anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini dengan era digital ini, banyak orang tua tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengajar anak-anaknya untuk takut akan Tuhan karena sudah asik sendiri dengan medsosnya. Tetapi firman ini mengajak kita dan mengingatkan kita, para orang tua, supaya sungguh-sungguh memberikan waktu kepada anak-anaknya untuk menuntun mereka kepada Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu tidak hanya soal hubungan dengan Tuhan secara vertikal. Tetapi takut akan Tuhan juga sangat berhubungan dengan saudara kita yang lain, dengan sesama secara horizontal. Dalam ayat 14-15 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Cara hidup orang benar itu adalah mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga ucapan-ucapan bibirnya, supaya jangan menyesatkan orang lain. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang dari mulutnya keluar berkat, pujian kepada orang lain. Bukan ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang menipu, yang bisa menyesatkan orang lain. Saudara, tentunya kita banyak mendengar berita-berita hoax yang ada di medsos dan juga di media cetak atau melalui iklan yang dalam satu sisi itu sangat menarik. Dan mungkin kita tergoda untuk membeli sebuah produk atau mengikuti sesuatu. Tetapi ketika kita sudah mengikutinya, nyatanya kita sering menyesal karena kita ditipu atau kita dirugikan. Oleh karena itu, dalam perkembangan sekarang ini, ketika era digital ini semakin maju, maka kita harus berhati-hati terhadap berita-berita hoax yang pada kenyataannya tidak benar. Selanjutnya, orang benar itu selalu berusaha untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nasihat ini disampaikan oleh Daud dan merupakan sebuah pelajaran penting bagi kita di dalam menunjukkan cara hidup kita di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 15, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, di mana kita berdampingan dengan banyak orang dari berbagai suku dan agama, di tengah-tengah masyarakat majemuk, tentunya saudara-saudara kita terpanggil untuk memperjuangkan kedamaian. Kita terpanggil untuk hidup harmonis dengan orang lain, dengan tetangga kita yang mungkin tidak satu agama dengan kita, tidak satu suku dengan kita. Tetapi kita berupaya untuk menjaga hubungan dengan baik dan menciptakan perdamaian.
Tentang ini, kita selalu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi agen-agen perdamaian. Jadi semua orang percaya dipanggil untuk menjadi agen-agen perdamaian di tengah-tengah pertikaian, di tengah-tengah konflik yang ada di sekitar kita. Orang yang menjadi pejuang-pejuang perdamaian sesungguhnya adalah orang-orang yang memperoleh berkat dari Tuhan. Berkat yang diperoleh dari Tuhan adalah kebahagiaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 9. Yesus berkata, "Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut akan anak-anak Allah." Kebahagiaan pembawa damai adalah mereka disebut anak-anak Allah. Ini satu hal yang sangat penting bagi kita, sehingga kita terdorong dengan sukacita dan dengan penuh perjuangan menjadi agen-agen perdamaian di sekitar kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimanakah keberadaan orang benar di mata Tuhan? Dalam ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sebagaimana dalam ayat 16. Dan juga dalam ayat 18a dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Di sini kita lihat, orang benar itu diperhatikan oleh Tuhan. Kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Dan mata Tuhan tertuju kepada kita. Sama seperti yang dialami oleh pemazmur, ketika dia berada dalam kesesakan dan dalam penderitaan dan dalam ancaman maut, dia dibebaskan oleh Tuhan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kita berada dalam kesulitan hidup, ketika kita berada dalam penderitaan dan dalam pergumulan, kita percaya sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada pemazmur, Tuhan juga melakukannya kepada kita. Karena Tuhan memperhatikan kita, Tuhan peduli dengan kita, bahkan doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Tuhan begitu care dengan kita, sama seperti yang dilakukannya kepada umatnya, kepada bangsanya, bangsa Israel, juga dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Orang benar di hadapan Tuhan sangat diperhatikan oleh Tuhan, terutama ketika dia menghadapi kesesakan dan penderitaan. Saudara, melalui kitab Mazmur ini dapat kita memperoleh hikmat bahwa orang benar itu tidak selamanya berada dalam ketenangan. Orang benar itu bukannya tidak menderita, malah orang benar itu banyak menghadapi penderitaan dan kesusahan. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Kalau kita melihat sejarah Ayub, dalam kitab Ayub, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang saleh. Dan tidak ada orang sesaleh Ayub pada zamannya. Tapi dia mengalami penderitaan. Dari situ kita belajar, saudara-saudara, bahwa orang yang benar itu, orang yang dekat kepada Tuhan, mungkin orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin membaca Alkitab, orang yang rajin berdoa, bukan berarti tidak pernah mengalami penderitaan. Tetapi orang benar itu hidupnya tidak akan sia-sia. Karena Tuhan sudah menjanjikan berkat-berkat kepadanya, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, yang ketiga yang harus clear bagi kita adalah, siapakah orang benar itu? Melalui firman Tuhan secara keseluruhan, kita akan melihat bahwa keberadaan orang benar itu justru adalah anugerah. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan itu sudah dialami oleh Daud sendiri di dalam kehidupannya sebagai
orang benar, dia menghadapi penderitaan. Bahkan dia pernah jatuh ke dalam dosa ketika dia mengambil istri Uria, yaitu Betseba. Dan pada akhirnya dia juga membunuh suaminya. Sehingga dia berdosa di hadapan Tuhan. Dan bahkan dia diperingatkan oleh Nabi Nathan dan akan mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, Tuhan mengampuni Daud. Dan Tuhan itu membenarkan Daud sebagai orang berdosa. Padahal dia berdosa. Di sini kita lihat bahwa orang yang benar itu dibenarkan oleh Tuhan semata-mata anugerah. Sama seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kita adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Tentang ini ada ungkapan Martin Luther yang mengatakan, simul justus et peccator. Artinya, kita adalah orang yang dibenarkan sekaligus berdosa. Kita adalah orang yang dibenarkan sekaligus berdosa. Jadi oleh anugerah, kita dibenarkan atau menjadi orang benar di hadapannya. Itulah status kita sebagai orang percaya. Jadi akhirnya saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari, milikilah cara hidup benar di hadapannya. Yaitu takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, dan melakukan yang baik. Dan hiduplah dengan damai dengan semua orang. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah menguatkan kami hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk memelihara firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang yang takut kepada Tuhan, yang kami nampakkan juga dalam hubungan dengan sesama kami, menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan kepada semua orang, dan hidup dengan damai dengan semua orang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dikuatkan untuk melakukan dan memelihara firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin.